Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku pegang firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, ku pegang firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu adalah terang, Firman-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup. Firman-Mu menuntun kami dalam segala kasih karunia demi kasih karunia. Firman-Mu membawa kami untuk melihat berkat-berkat dan jaminan akan kehidupan kami, hidup saat ini, bahkan kehidupan sampai kepada kekekalan. Untuk itu Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami sangat perlu firman-Mu, sebagaimana kami perlu makanan untuk jasmani kami. Amat terlebih kehidupan kerohanian kami perlu firman, supaya kami tetap kuat, kami mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu datang memberi kami pengharapan, memberi kami kehidupan, dan biarlah firman-Mu akan memberkati kami semua yang hadir pada sore hari ini. Segala macam bentuk intimidasi, kuasa kegelapan, roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu konsentrasi kami pada waktu kami mendengarkan firman-Mu, kami ikat, kami hancurkan, halaukan dia di dalam nama Yesus berkuasa. Sepenuhnya otoritas Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kami, dan kami percaya kami semua akan diberkati Tuhan pada sore hari ini. Berkat firman Tuhan akan kami nikmati, dan firman-Mu akan menjadi membawa kami untuk melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Segala kemuliaan pujian hanya bagi Tuhan. Kita sangat bersyukur saudara, Tuhan berikan kita kesempatan waktu pada sore hari ini untuk kita bisa bersama-sama berkumpul memuji memuliakan Tuhan. Amat terlebih kita akan mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Segala kemuliaan pujian bagi Raja di atas segala raja. Tuhan sungguh baik bagi kita. Mari segera kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Kita buka dalam Filipi pasalnya yang keempat. Filipi pasalnya yang keempat, saudara, kita baca ayatnya yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, saya akan baca ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama-sama kita baca ayat ini. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca ini harus selalu menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Dimanapun engkau pergi, engkau berada, biarlah firman Tuhan ini selalu terngiang-ngiang di dalam kehidupanmu. Engkau bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mengapa kita harus selalu mengiangkan ini dalam kehidupan kita saudara? Mengapa firman Tuhan ini harus selalu ada menjadi bagian kehidupan kita? Karena hari-hari yang kita jalani ini saudara, firman Tuhan berkata segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu engkau menangis, ada waktu engkau tertawa, ada waktu engkau meratap, ada waktu engkau menari. Bahkan firman Tuhan dalam pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hari-hari kita ini saudara, tidak selamanya kita akan menikmati hari-hari yang indah. Engkau bisa bertahan, saya mau katakan, pada waktu engkau mengalami hari-hari yang baik, hari-hari yang indah, hari-hari yang manis dalam kehidupan ini. Engkau bisa bertahan pada waktu engkau mengalami hari-hari yang menyenangkan di dalam kehidupan ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi bagaimana pada waktu engkau mengalami hari yang malang, situasi yang tidak baik, situasi yang berat dalam hidupmu, engkau menangis, engkau meratap, engkau bersedih, engkau terjepit oleh karena masalah persoalan, apakah kita bisa bertahan? Beberapa waktu kemarin saudara, beberapa hari kemarin saya membaca sebuah berita kakak beradik saudara. Kakaknya itu kurang lebih 16 tahun, 17 tahun, adiknya masih sangat kecil, kurang lebih 7 atau 8 tahun saudara. Mereka berdua itu melompat dari jembatan saudara. Kehidupan mereka masih cukup panjang, waktu yang akan mereka lalui begitu luar biasa saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang-orang tua, begitu banyak orang berusaha bahkan mengeluarkan uang yang begitu banyak untuk apa? Supaya mereka bisa mencapai umur yang panjang. Kalau seandainya usia itu bisa dibeli saudara yang kasih oleh Tuhan, 1 tahun mungkin harganya 30
3 miliar. 1 tahun mungkin mencapai 10 miliar. Orang akan mati-matian untuk bisa membeli waktu tersebut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mau berapapun harganya. Begitu banyak orang berusaha untuk apa? Untuk mengumpulkan harta yang begitu banyak. Tujuannya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Supaya punya umur yang panjang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu realita di mana saya dan saudara ada. Makanya saya katakan, saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah ayat yang baru kita baca ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini selalu ada, harus menjadi bagian di dalam perjalanan saya dan saudara. Pada waktu kita mengalami situasi yang berat, saudara, kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kalau bicara hari-hari baik, hari-hari manis, hari-hari indah, saudara, semua manusia bisa bertahan. Semua orang menginginkan hari-hari yang indah tersebut, saudara. Gimana engkau punya berkat yang melimpah, suasana hatimu begitu baik, bagaimana engkau bergembira, engkau bersuka cita, engkau senang, engkau bahagia, engkau tentram, engkau damai, engkau aman. Semua orang bisa bertahan pada waktu alami situasi ini, saudara. Tapi bagaimana pada waktu engkau terjepit, engkau mengalami masalah yang begitu berat dalam hidupmu? Tidak sedikit orang pada waktu mengalami masalah, saudara, mereka menyerah, mereka putus asa oleh karena tantangan. Beberapa hari kemarin saya kaget, ada orang mohoni, untung tidak jadi, saudara. Talinya sudah dipotong orang, hampir mau apa lagi, saudara. Saya, oh Tuhan, jangan roh ini ada di daerah kita, karena roh ini bisa menguasai siapa saja. Pada waktu ada masalah, putus asa. Pada waktu ada masalah, begitu mudah, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk menyerah. Ada berbagai macam alasan orang bisa putus asa. Ada karena masalah keuangan, kesulitan finansial yang berat bisa membuat seseorang merasa putus asa karena mereka mungkin melihat tidak ada lagi jalan keluar. Masalah hubungan, konflik hubungan interpersonal seperti perceraian, perselisihan keluarga, putus hubungan dengan pacar. Masalah kesehatan, kondisi kesehatan kronis membuat seseorang bisa putus asa, merasa bahwa tidak ada lagi harapan untuk pemulihan. Kegagalan, sudah kasih oleh Tuhan dalam mencapai tujuan, dalam karir, pendidikan, kehidupan pribadi bisa membuat seorang putus asa. Kehilangan orangnya dicintai, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, orang bisa putus asa menghadapi, sudah kasih oleh Tuhan. Ketidakpastian masa depan, pekerjaan, keuangan membuat seorang bisa putus asa. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, ketika seorang merasa tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi, dia tidak sanggup, seorang bisa putus asa. Ketidakberdayaan, merasa tidak punya kendali terhadap kehidupan, seseorang bisa putus asa. Tapi saya mau katakan, kita punya Tuhan, pencipta alam semesta. Kita punya Allah yang sanggup untuk membela, menolong, memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Segala situasi apapun yang kita hadapi, saudara, biar kita berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada waktu kita mengalami masalah apapun juga, jangan biarkan beri kesempatan engkau harus putus asa, engkau mau menyerah, engkau pesimis dengan kondisi yang ada. Kita harus selalu optimis, karena kita punya Tuhan, saudara. Kita punya Allah yang sanggup untuk membela kita. Kita punya Allah yang sanggup untuk menolong kita. Yesus tidak berkata, marilah kepadaku semua yang bahagia, semua yang senang, semua yang sejahtera, semua yang tidak punya masalah, yang tidak punya persoalan. Yang diundang apa, saudara? Kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang punya masalah yang diundang, yang punya tantangan, yang punya situasi sulit, situasi sukar, itu yang diundang oleh Tuhan untuk datang kepadanya. Kenapa? Karena Dia sanggup, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia mampu, Dia itu alamat yang tepat, jalan yang sempurna untuk kita datang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia begitu mau, saudara, pada waktu kita mengalami beban berat, kita bergantung sepenuhnya kepadanya. Dia mau pada waktu kita mengalami situasi yang tidak baik, Dia begitu rindu bagaimana engkau datang, engkau hadirkan hidupmu kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana pada waktu Daud mengalami persoalan yang begitu berat, dia kuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Dalam 1 Samuel 30 ayat 3 dan 6, ini berapa kali angkat ayat ini, saudara, karena ini ayat membawa saya untuk selalu ingat Tuhan di dalam kondisi amat, terlebih pada waktu engkau mengalami kondisi terjepit di dalam hidupmu. 1 Samuel 30 ayat 3 dan 6, ayat 3 sampai 6. Saya akan baca firman Tuhan dalam 1 Samuel 30
ayat 3 sampai 6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka laki-laki dan perempuan ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itulah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud mengkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kita lihat saudara, ini Daud orang yang takut akan Tuhan. Ini Daud orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, orang yang berharap, bersandar, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dia berusaha untuk selalu hidup menyenangkan, memuliakan Tuhan. Bukan berarti orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bersungguh hati dengan Tuhan, kemudian gak ada masalah, gak ada persoalan, gak ada tantangan, gak ada tekanan hidup. Orang yang takut akan Tuhan, bahkan firman Tuhan dengan jelas, saudara, kemalangan orang benar itu banyak. Amin. Kita ini orang benar, banyak juga kemalangan, banyak juga situasi sulit, banyak juga air mata, banyak juga tantangan, banyak juga kondisi yang tidak baik kita alami dalam perjalanan kehidupan ini. Terus menerus engkau hadapi, terus menerus berganti, saudara. Karena itulah firman Tuhan berkata, ada waktunya kita bahagia, ada waktunya kita senang, ada waktunya engkau tertawa, ada waktunya engkau menari, tapi ada waktunya engkau bisa meratap, engkau bisa menangis, karena itu waktu yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi bagaimana pada waktu kita terjepit seperti Daud, kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti ayat yang kita baca tadi saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biar itu kita niangkan dalam kehidupan kita saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pada waktu kita akan acara kekairan seminar saudara, saya sudah cerita kepada saudara, 4 hari sebelum kita acara, kita nggak punya uang sama sekali. Kita butuh begitu banyak dana. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang saya katakan, saya sudah janjikan untuk mereka kita bagi sudah dikasih oleh Tuhan biaya perjalanan mereka. Tapi bagaimana caranya sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa mengadakan itu. Dalam posisi seperti itu, saya kuatkan kepercayaan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau pencipta alam semesta, Engkau sanggup untuk mengadakan segala sesuatu. Saya ingin ambil, saya punya tempat doa, saya duduk di belakang meja belajar, saya berlutut, kemudian saya sampaikan, saya kuatkan hati saya dengan firman Tuhan. Saya perkatakan firman Tuhan, saya sampaikan firman Tuhan untuk hati saya, untuk diri saya. Percaya kepada Tuhan, yakin Tuhan sanggup. Saya perkatakan firman Tuhan, saya kuatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Amin saudara. Secara manusia, Tuhan kami ambil di mana, mau bayar sapi, kita mesti bayar 10 juta lebih. Tuhan, kita nggak punya uang sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak mungkin saya mau katakan kepada saudara, 4 hari lagi kita mau bikin acara seminar dan KKR, nggak punya uang saudara saya. Mari turun kumpul uang. Sedangkan saya sudah bilang kepada saudara, kita nggak perlu kumpul uang. Belum lagi mau pengadaan kue, belum lagi mau bayar yang lain-lain saudara. Mau kasih pembicara saudara, seminar kita kasih 5 juta untuk pembicara KKR, belum pembicara untuk seminar. Uang yang begitu banyak kita sediakan. Secara manusia sudah dikasih oleh Tuhan, kita bisa tawar hati. Tetapi firman Tuhan itu ya dan amin. Pada waktu engkau kuatkan kepercayaan kepada Tuhan dan engkau perkatakan firman Tuhan, di situ engkau akan melihat bagaimana pertolongan, kuasa, campur tangan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Bagaimana engkau akan melihat karya Allah, perbuatan Allah, keajaiban Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan izinkan sengaja membuat saya pada waktu itu sama sekali, saya berkata bisa 0 saudara. Tujuan Tuhan apa? Untuk membuktikan bahwa Dia itu Allah yang hidup, Dia Allah yang besar, Dia sanggup mengadakan segala sesuatu dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu keajaiban Tuhan. Untuk itu saya katakan, jangan pernah engkau lupakan kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan pada waktu engkau mengalami tekanan, masalah, persoalan, dilema, kesulitan, tindisan dalam hidupmu. Engkau berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mengapa demikian? Karena kita punya Tuhan, kita punya Allah, kita punya Yesus yang sanggup untuk membela kita, yang sanggup untuk menolong kita. Dia tidak permalukan kita saudara. Amin. Sama sekali dia nggak permalukan kita. Pada waktu selesai acara, kita kan selesaikan pembayaran, kita selesaikan bayar semua, kita selesaikan bayar sapi, semoga sesuatu kita bisa selesaikan. Hamba Tuhan yang datang, mereka pulang dan membawa berkat, saudara yang kasih oleh Tuhan.
Walaupun memang di backup oleh bupati untuk membuat amplop semua hamba Tuhan, tapi itu kan cara Tuhan, karena itu doa kita saudara yang kasih oleh Tuhan. Untuk itu saya mau katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Amin. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan engkau tawar hati pada masa kesesakan. Dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10, kecillah kekuatanmu. Pada waktu engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Engkau tidak akan melihat pertolongan Tuhan, engkau tidak akan melihat jawaban Tuhan, engkau tidak akan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan dalam kehidupanmu. Saya mau katakan hari ini kepada saudara, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang tentunya ke depan itu masih tanda tanya. Tetapi satu perkara, pada waktu engkau menghadapi kesulitan, engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi situasi yang berat dalam hidupmu, engkau terhimpit oleh situasi, apa yang engkau inginkan tidak seperti yang engkau harapkan yang sedang engkau lalui. Tapi pada waktu itu terjadi, engkau jangan tawar hati, engkau jangan bimbang, engkau jangan putus asa. Engkau harus kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau harus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bangkitkan imanmu, harapanmu kepada Tuhan. Hari-hari yang kita lalui, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari-hari ini akan begitu indah, tapi Dia berjanji adalah untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan jalan keluar, untuk membela, untuk menolong kehidupan kita. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dia adalah sandaran yang tidak pernah mengecewakan. Manusia bisa mengecewakan, manusia bisa melupakan, manusia bisa meninggalkan engkau, manusia bisa melupakan semua kebaikan hatimu, perhatianmu, cintamu. Tapi saya mau katakan satu pribadi yang tidak pernah melupakan engkau. Dia peduli, Dia mengasihi engkau, Dia mencintai engkau. Kemurahan kasih-Nya tidak akan pernah berhenti dalam hidupmu. Kapanpun sudah engkau oleh Tuhan, Dia tidak bisa mengkhianati hidupnya. Pada waktu kita datang, Dia tetap untuk menerima kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tangannya selalu terulur sudah yang kasih oleh Tuhan. Sebagaimana kita melihat seorang anak bungsu, anak yang terhilang. Pada waktu dia telah melakukan hal-hal yang buruk, hal yang menyakitkan, dia menjual harta semuanya dan berfoya-foya hidup jauh dari keluarga. Tapi cinta Tuhan, kasih Bapa itu tetap terulur bagi dia. Saya mau katakan hari ini, jangan pernah lupakan Tuhan pada waktu engkau mengalami situasi terpuruk dalam hidupmu. Jangan pernah lupakan Tuhan, kondisi apapun yang engkau hadapi. Saya mau katakan, ingat kita punya Tuhan, ingat kita punya Allah. Jangan engkau harus mengalami keputusasaan. Anak Tuhan jangan putus asa, anak Tuhan jangan hilang harap, anak Tuhan jangan kehilangan iman dalam hidup ini. Bangkitkan imanmu, bangkitkan hidupmu, untuk engkau melihat bagaimana karya perbuatan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Saya mau katakan, segala perkara dapat kita tandung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Kondisi apapun juga engkau hadapi, apapun yang engkau jalani, saya mau katakan, ada Tuhan, ada Yesus. Itu sukacita kita, itu kebahagiaan kita, itu jaminan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keberadaan Tuhan di dalam hidup ini, penyertaan Tuhan di dalam hidup ini, itu sumber sukacita kita saudara. Amin. Hari ini saya panjangkan renungan firman Tuhan. Mari kita bawa hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita katakan, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bawa hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, kami kagum akan Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib. Kuasa-Mu tidak terbatas untuk selalu menolong, membela, memberkati kehidupan kami. Yang Tuhan mau bagaimana hatimu teguh di dalam Tuhan. Hatimu teguh untuk menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, meskipun itu silih berganti dalam hidupmu. Tapi teguhkan hatimu di hadapan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup membela, menolong, memberkati, mengangkat, mengulurkan tangan untuk menyatakan kasih karunia demi kasih karunia di dalam hidup ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan
Tuhan lagi segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya. Haleluya. Tuhan lagi segala perkara. Amin. Dengan iman. Haleluya. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sah, ku tetap percaya. Haleluya. Tuhan setia lagi. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Dengan iman, Tuhan Yesus penolong. Haleluya, haleluya, amin. Ku tetap percaya, Tuhan lagi segala perkara. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong. Ya Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia. Saya tidak tahu situasi sulit yang engkau hadapi hari-hari ini. Beban berat, pergumulan, kerinduan, doa, masalah yang sedang engkau gumulkan di hadapan Tuhan. Tapi engkau harus ingat pada waktu engkau mengalami beban berat, masalah dalam hidup ini, engkau harus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Persoalan masalah yang kita hadapi tidak akan menghancurkan kita. Persoalan yang membuat yang engkau hadapi, jangan engkau tawar hati, tapi bangkitkan imanmu. Engkau punya Tuhan yang ajaib, engkau punya Tuhan yang hidup, engkau punya Tuhan yang sanggup membela, menolong hidupmu. Katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jadikan pujian ini sebagai doa permohonan, bahkan imanmu di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi Tuhan Yesus penolong, penolong. Haleluya. Sahabat, ku tetap percaya lagi segala perkara. Amin. Haleluya. Di dalam dia yang memberi Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus penolong. Dia sahabat. Oh, ku tetap percaya lagi dengan iman. Oh, segala perkara. Haleluya, haleluya. Di dalamnya, oh Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oh, dia sahabat, percaya, tak percaya lagi dengan iman segala perkara. Amin, amin. Oh, haleluya, haleluya. Di dalamnya yang memberi Tuhan Yesus menolong. Haleluya.
segala perkara. Terima kasih. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Oh, ku tetap percaya. Tuhan, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Tuhan lagi, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Tuhan haleluya, beri pujian, beri hormat, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sangat kagum dan kagum akan Engkau Tuhan. Berbagai macam tantangan persoalan bisa silih berganti dalam kehidupan kami, tapi satu perkara kami bisa berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih buat jaminannya yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat karya perbuatanmu, perhatianmu, cinta kasihmu yang selalu Engkau beri, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan selalu meresponi hati Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Pada waktu kami mengangkat iman kami, meresponi firman Tuhan, mempercayai karya perbuatan Tuhan, maka hidup kami akan menyaksikan kebesaran Tuhan. Hidup kami akan selalu menyaksikan perbuatan Tuhan. Hidup kami akan selalu menyaksikan karya Tuhan yang ajaib yang akan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami, kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah biarkan tinggalkan kami. Kami punya Allah yang sangat bela, tolong pelihara kami, bahkan menjadikan kami lebih dari pemenang di dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau taruh firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman ini akan kami selalu ingat kemanapun kami berada, kondisi apapun yang kami hadapi, kami bisa berkata segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang beri kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.